Rupamu kau yang kile. Kile. Li. Jelas lo. Masih. Ratusan warga desa Blawirejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, menuduh kantor balai desa Selebak. Jumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa Rohman untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dari desa sejak tahun 2020 hingga 2006. Kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Karena kepala desanya menjadi bulan-bulanan warga. Pengurus gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung ditepati. Untuk tuntutan warga, satu, kepala desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor dua, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga mereka dipenuhi sepenuhnya. Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Inilah detik-detik penggerbekan warga terhadap pria berinisial RZ, 34 tahun, seorang oknum perangkat desa Kalidawir, Tanggulangin, Sidoarjo, saat mendatangi rumah seorang wanita bersuami tengah malam. Sang oknum yang berupaya melarikan diri dari pintu belakang rumah akhirnya berhasil diamankan warga. Pelaku diketahui menggunakan kesempatan malam hari saat suami sang wanita pergi kerja. Warga yang tidak terima akhirnya membawa oknum perangkat desa itu ke balai desa setempat untuk dimintai pertanggungjawaban. Dibawa ramai-ramai ke balai desa pada jam setengah 12 malam ya? Malam dini hari. Wanita itu sudah bersuami atau gimana? Wanita itu sudah bersuami. Sedangkan oknumnya itu sendiri sudah beristri? Oknumnya juga sudah beristri. Ini oknum yang menjabat sebagai kasih perencanaan desa itu akhirnya langsung dinonaktifkan sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas Bea Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak DJP Jakarta Utara melakukan patroli pengawasan di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. Dalam patroli ini, petugas menemukan beberapa kapal mewah wisata asing yang tengah bersandar di pulau pribadi dan diduga melakukan pelanggaran fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak. Menurut petugas, kapal wisata asing tersebut hanya untuk kegiatan rekreasi di wilayah Indonesia, bukan untuk disewakan atau diperjualbelikan. Kami duga ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas tersebut, yaitu bisa dengan disewakan atau ternyata sudah dipindah tangankan ke orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk yang sudah dipindah tangankan, kami nanti akan mengejar dari sisi administrasinya untuk sisi penerimaan dari sisi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selanjutnya, 3 kapal mewah asal Malaysia, Singapura, dan Polandia ini disegel petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan petugas juga masih menghitung kerugian negara akibat pelanggaran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan.
Komnas HAM memanggil sejumlah pejabat TNI untuk mendalami investigasi kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri ada tidaknya perintah atasan di balik aksi penyiraman tersebut. Selain itu, Komnas HAM berencana memanggil keempat tersangka termasuk meminta keterangan dari saksi ahli. Itulah yang kita gali dari dari Puspom sampai mereka menetapkan 4 tersangka di kemarin. Nah, itu poin-poin utama yang kita gali dari ini tadi. Komnas HAM mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah ini bagian dari operasi atau tidak. Misalnya, kalau bagian dari operasi apakah ada perintah atasan misalnya. Nah, itu beberapa hal yang termasuk yang kita tanyakan. Komnas HAM juga meminta penyelidikan kasus ini dilakukan transparan dan melibatkan pihak eksternal, termasuk meminta identitas para pelaku dibuka ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga desa Blawirejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, duduk kantor balai desa Selebak. Jumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa Rohman untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dari desa sejak tahun 2020 hingga 2006. Kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kepala desa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Pengurus gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung tepati. Untuk tuntutan warga, 1, Kepala Desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor 2, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga mereka dipenuhi sepenuhnya. Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.